Shalom, saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku pasti pernah mendengar tentang perumpamaan biji sesawi dan ragi. Nah, itu ada di dalam Matius 13 ayat yang ke-31 sampai 35. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan perumpamaan tentang ragi saja. Jadi saya akan bacakan di dalam Matius 13 ayat yang ke-33. Dan ia, Tuhan Yesus, menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Nah, maksud Tuhan apa? Memperumpamakan kerajaan surga kepada ragi. Nah, buat yang jago membuat kue atau roti pasti tahu bahwa ragi yang dalam ukuran yang kecil itu bisa mengkhamirkan seluruh adonan tepung yang pasti adonannya lebih besar. Nah, kita akan belajar apa sih maksud dari perumpamaan ini. Di sini ada 3 hal penting yang akan kita pelajari, kita renungkan. Yang pertama adalah ragi. Ragi itu gambaran dari firman Tuhan atau pemberitaan firman Tuhan. Lalu di situ ada tepung 3 sukat. Tepung 3 sukat itu adalah hati seorang manusia, hati kita. Kemudian ada perempuan yang melakukan semuanya itu. Siapa sih perempuan itu? Perempuan itu adalah pelayan Tuhan atau saudara dan saya yang akan memberitakan firman Tuhan. Jadi kalau dijelaskan, ragi itu mengkhamirkan seluruh adonan tepung supaya roti yang dihasilkan itu bisa mengembang. Nah, demikian juga firman Tuhan, Bapak Ibu. Firman Tuhan yang masuk di dalam hati yang lembut, seperti tanah yang gembur, yang subur, maka akan mengkhamirkan seluruh kehidupan ini tanpa disadari, tanpa terasa. Tapi firman Tuhan itu dapat menyerap masuk di dalam kehidupan ini sehingga kehidupan ini mulai berubah. Nah, apa saja yang berubah? Tanpa kita sadari, ketika firman Tuhan masuk di dalam hati kita, pikiran kita akan berubah. Yang tadinya pikiran kita penuh dengan pikiran yang tidak baik, pikiran yang kotor mungkin, atau pikiran yang negatif. Tetapi firman Tuhan yang masuk, yang kita terima, itu akan mengubah pikiran kita menjadi pikiran kita itu pikiran jadi baik. Pikirannya jadi benar, pikirannya jadi suci kudus, pikirannya jadi positif. Itu yang pertama. Jadi firman Tuhan yang masuk di dalam hati kita bisa merubah pikiran kita, mengkhamirkan pikiran kita. Lalu apalagi? Perasaan kita. Firman Tuhan sanggup mengubah perasaan yang bagaimana? Yang takut, yang cemas, yang khawatir. Tetapi firman Tuhan menguatkan supaya kita menjadi berani, kita menjadi kuat. Karena melalui firman Tuhan kita jadi tahu bahwa Tuhanlah perlindungan kita, Tuhanlah kekuatan bagi hidup kita. Kemudian kita tahu ada firman yang mengatakan kita harus sabar. Nah, untuk perasaan yang sering marah, gampang emosi, firman Tuhan yang berbicara kesabaran itu akan mengubah, mengkhamirkan seluruh kehidupan kita, terutama perasaan kita, sehingga perasaan kita menjadi lebih tenang, kita lebih mudah, lemah lembut, mudah dikontrol. Nah, kemudian apalagi? Firman Tuhan yang masuk di dalam hati kita akan mengkhamirkan kehidupan kita dengan keinginan kita. Tadinya keinginan penuh dengan keinginan daging, sekarang berubah. Keinginan kita selaras dengan kehendaknya Tuhan. Jadi itulah ragi dan adonan tepung yang 3 sukat itu. Jadi firman Tuhan mengkhamirkan kehidupan orang percaya. Nah,
ada satu lagi. Bapak Ibu jangan lupa, dalam cerita tadi ada perempuan. Nah, siapa itu perempuan? Perempuan itu adalah saudara dan saya. Kita harus memberitakan firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan itu yang kita bagikan hanya kecil, tapi itu sanggup mengubah kehidupan seseorang yang tadinya jauh dari kerajaan surga. Akhirnya, setelah orang tersebut menerima pemberitaan firman Tuhan, orang tersebut menerima kerajaan surga di dalam kehidupannya, memancarkan kerajaan surga di dalam kehidupannya. Makanya, buat kita semua pelayan Tuhan, kita harus beritakan firman Tuhan selagi kita bisa, selagi kita mampu. Itu saja Bapak Ibu semua, kiranya renungan saat ini menjadi berkat buat kita semua untuk tidak jemu-jemu dalam memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.